Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tabsiratan lizawil ulumi wal i'tibar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara. Wa ashkuruhu ala ata'ihi wa fadilatihi la tubra. Nahmaduka Allahumma ya man asfaita min ibadikal mu'minin, ya man waffaqtahu litafaqquhi fid din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih fayanbasitu fi qalbi nur sirri ta'alluqihi bihi wa hubbihi wa yuktabu biha bi'inayatillah fi hizbih wa ala alihi wa sahbihi allazina rataqaw sahwatal majdi bi qurbih wa tafayya'u zilal syarafil aslih bi wuddih wa hubbih ma attaral aqwan binashri zikrahum nasim. Subhanalladzi abraza min hadratil imtinan ma ya'jizu an wasfihil lisan wa yaharu fi ta'akkuli ma'anihil janan intashara minhu fi alamil butun wa zuhur famala al wujudal khalqiya nur fatabarakallah min ilahin karim basyaratna ayatuhu fi zikril hakim bibisyarah bala man aslama wajahahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, limpahan rahmat dan karunia kepada kita sampai detik ini. Allah masih memberikan kepada kita sehat walafiat. Karenanya dengan itu kita bisa beraktivitas, karenanya kita bisa menambah amal kebaikan. Karenanya itu kita bisa masih berkumpul di tempat ini melaksanakan segala kegiatan-kegiatan yang insya Allah mudah-mudahan segala aktivitas rutinitas yang kita kerjakan ada dalam bimbingan Allah Ta'ala. Amin. Salawat dan salam Allah limpah curahkan senantiasa selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah,
pada kesempatan yang mulia ini, yang baik ini, kita akan sedikit membahas tentang bagaimana upaya kita agar Allah selalu membimbing langkah kita. Bagaimana upaya kita agar Allah membimbing setiap langkah kita. Kumaha tah? Ya. Tentunya ketika Allah ingin membimbing setiap langkah kita dan kerasa oleh kita bahwa kita sedang dibimbing ku Allah. Apa upaya kita agar Allah senantiasa membimbing setiap langkah-langkah kita? Yang pertama adalah menghadirkan Allah di dalam segala bentuk-bentuk kegiatan kita. Menghadirkan Allah dalam situasi apapun juga. Nah, ini bahasa Ali Imran 191, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Coba kita perhatikan kalimat yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ini dalam kondisi kiaman berdiri, dalam kondisi qu'udan duduk, wa ala junubihim dan berbaring. Ini kan tiga posisi, tiga kondisi, tiga keadaan yang berbeda. Tapi tetap dia yazkurunallah, selalu manteng sama Allah gitu. Selalu merasa dibimbing oleh Allah saat upaya kita menjadikan dan menghadirkan, mengikut sertakan Allah dalam segala kehidupan kita. Nah, di situ ya, makanya jangan sampai nanti Allah menyindir mungkin ya, ngasih tahu. Jangan sampai Allah itu dihadirkan, diikut sertakan dalam kehidupan kita ketika lagi susahnya doang gitu, lagi perlunya doang sama Allah, baru Allah dibawa-bawa gitu ya. Seperti Allah jelaskan, iza masal insana durru da'ana li jambihi au qa'idan au qa'ima falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrim massah. Ini nih Allah agak sedikit gentil sama kita nih, terutama orang Blok N gitu ya. Blok N juga luas ya. Yang rumahnya dekat Sanawiyah tuh ada. Wa iza masal insana durru, dan apabila manusia masal insana durru, tersentuh itu masih terkena ya, ad-durru kesulitan, kepahitan, apa upaya dia? Da'ana, dia selalu memanggilku kata Allah, mengajak kepadaku dalam keadaan di jambihi au qa'idan au qa'ima, dalam dia berbaring, au qa'idan atau dia sedang duduk, au qa'iman atau dalam keadaan berdiri. Allah dibawa-bawa tuh, da'ana li jambihi au qa'idan au qa'iman. Salah enggak? Enggak salah, baguslah. Saat dia mendapatkan dur, kesulitan, segala macam benturan, Allah dibawa, cakep, bagus itu. Tapi jeleknya apa? Kata Allah, falamma kashafna anhu durrohu,
ketika kesulitannya sudah kami singkirkan, sudah kami singkapkan, sudah kami jauhkan, kata Allah, marro, dia pun lari meninggalkan kami, ka'allam yad'una ila durrim mas'ah, seakan-akan dia belum pernah meminta kepadaku atas segala kesulitan yang sedang dia rasakan. Artinya Allah teh dibawa-bawa ketika sulit hungkul, geus beunghar, geus jaya, poho itu tah. Ya, keur melang sulit mah tahajud oge, oh teu katinggalan, heuh. Ya, ngadoan pikaleweh gitu. Oh pokoknya mah depak-depak ke Allah tah, beak karep geus pokona mah. Sejadah basah, sujud teu eureun-eureun, leweh teu eureun-eureun. Kapan? Ketika masal insana durru. Tapi kalau sudah kami singkapkan, kami angkat tirai kesulitan tersebut, ya marro eureun tah tahajudna teh. Geus hasil maksud, geus hasil maksud, geus aya kenikmatan, sudah ada keberhasilan, eureun tanu kitu teh. Nah, padahal nggak boleh, kata Ali Imran 91, tetap aja ketika sulit Allah dibawa, dihadirkan, ketika sukses pun kita tetap Allah kita hadirkan. Nah, yang begini nih upaya kita menghadirkan Allah dalam segala keadaan, itulah cara bagi Allah membimbing kita. Upaya kita adalah menghadirkan Allah dalam segala keadaan. Nah, baru cakep nih. Maka dalam Al-Hasr 19 gimana? Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa gitu. Ya, wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada, nah ini nasullah. Ya sudah, nanti Allah lupakan diri kamu, kata Allah. Ya. Wa ulaika humul fasikun. Itulah orang-orang yang fasik, yang pendosa, kata Allah. Ya. Nah, kalau kita ini merasa dibimbing oleh Allah, ya setiap apapun keadaannya bawa Allah gitu, menghadirkan Allah dalam segala keadaan. Nah, ini baru hidup kita rasanya diaping gitu ke Allah, diaping, dituntun, diarahkan kayak gitu. Maka Rasulullah mah tidak berani berucap, bertindak, melakukan satu tindakan apapun juga tanpa bimbingan Allah Subhanahu. Maka setiap langkahnya benar, keputusannya maksimal, rencananya jitu, hasilnya, endingnya memuaskan. Kenapa? La yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nggak ada, pasti wahyu yuha, pasti bimbingan wahyu Allah yang Allah sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka setiap keputusannya benar semua. Jadi bukan karena nafsu, la yantiku anil hawa, bukan karena bawaan hawa nafsu, tapi semata-mata wahyu yuha. Ini wahyu Allah, tindakan sepak terjangnya, ucapannya itu adalah bimbingan wahyu Allah. Kenapa? Rasulullah selalu menghadirkan Allah dalam segala keadaan. Makanya pantas bikin perang menang terus, ya kan? Membimbing umat sukses, membimbing keluarga oke, membimbing umat hebat. Seperti itu. Ketika ibadah khusyuknya luar biasa, hatam Quran dalam sholat, sehingga orang blok N gitu. Ya. Makanya kan kita kadang-kadang lagi makan kan nggak boleh ya, dalam fikih itu kan jangan mengambil tindakan dan keputusan saat sedang amarah, kan gitu. Nggak boleh, karena amarah itu tidak menghadirkan Allah, tapi menghadirkan syaitan. Bagaimana mungkin akan dibimbing dengan baik yang dihadirkan setan? Maka jangan ngambil tindakan dan keputusan saat sedang emosi gitu. Benar, so.
Amarah itu nggak boleh, ya. Ya, al-ghadab minasyaiton. Marah itu di saya. Bagaimana mungkin tindakan kita akan benar hasilnya, endingnya akan cakep. Lalu kita sedang memutuskan juga, enggak dihadirkan Allah dengan penuh ketenangan. At-ta'anni minallah. Ketenangan datang dari Allah. Tenangin dulu pikiran, perasaan, ya gitu kan. Baru dipikirin, baru ambil tindakan dan keputusan. Baru dalam bimbingan Allah at-ta'anni minallah. Ketenangan itu dari Allah. Amarah, emosi itu dari setan. Kan gitu. Al-ghadab minasyaiton. Jangan saat kita mengambil tindakan keputusan lagi amarah, nah kita sengaja tidak ingin dibimbing ku Allah. Tenangkan wae heula gitu kan. Dan banyak orang yang nyesal gitu kan. Yang nyesal. Kenapa? Karena enggak menghadirkan Allah dalam segala keputusan, tindakan dan yang lainnya itu. Ya, banyak yang nyesal apapun juga itu, ya. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Hadirkan Allah. Ya, jadi jangan sampai kita seperti orang yang nasullah, asalnya nasia. Jadi nasu asalnya dalam sorob mah nasia, nasiu gitu. Masih ingat kan dulu ngaji dulu di madrasah, tasrifan ke bawah lugawi, nasia, nasiu, kena iklal itu. Nah, Pak masih Ujang ngapal ya, masih ingat ya, masih ingat pohona nasia, nasiu, nggak boleh ada kasroh sebelumnya ya, sesudahnya ya. Maka dipicen harkat sin yang jr, dipicen harkat domahna karena sin ke jadi nasu gitu ta. Nasiu, ya nya kan temenang ada domah, sedangkan ya cocok dengan kasroh, maka harkat domah ya dipindahkan karena sin jadi nasu gitu. Ya, nasu asluhu nasiu ala wazni fa'ilu. Atau ingat makanya bareto ditah ngaji teh tangetkeun cekolot ge dengekeun ieu mah ulin we tah ngaji teh jadi kieu ya dibere samping ya, simpen dina bedug ulin we kalakuan teh. Nah, itu bisa-bisa ngaji di ka ayeuna oge. Gitu. Jadi nggak benar kalau kita mengambil tindakan keputusan tanpa menghadirkan Allah. Sok rumah tangga yang dihadirkan Allah enak, sok coba. Enak. Setiap rumah tangga kita apapun juga Allah dihadirkan, nikmat sebenarnya kita. Nikmat. Sok coba anda ya nama. Setiap apapun juga Allah dibawa-bawa sama kita. Apapun juga. Sok bedakan hasilnya. Ngeunah we. Tah disitulah upaya kita bagaimana agar Allah membimbing kita. Ya upaya kita kumaha hadirkan we Allah gitu. Tapi kadang-kadang manusia makan sok aya pohona harus teh. Nggak mungkin selalu menghadirkan Allah setiap detik seumur, nggak mungkin. Ayaklah bolongna teh laras teh nggak mungkin ingat terus. Nan sebabna tah di sini ya edan eling teh gitu. Salah tuh manusia sok poho, data salah. Memang kudrotna manusia mah adalah poho hilap. So perhatikan aina kalimat insan. Bapak Ibu tahu yang namanya kalimat insan adalah bukan ngarang aja. Itu dapat dengar apa dapat ngaji? Dapat dengar kan? Dapat dengar. Yang cakep itu dapat ngaji, bukan dapat dengar. Sebenarnya insan itu
pada hakikatnya bukan artinya insan manusia, bukan. Mau tahu? Nah ini nih, udah setua ini baru tahu ya. Gini, insan itu berapa hurufnya Pak, Bu? 5. Oke, apa aja? Hamzah, jangan alif atau. Dan dalam kitab Sorob mah al alif la taqbalul harokat, alif mah tidak menerima harokat, namanya alif. Lamun aya nu klik ieu ba aya barisan eta hamzah hakikatna. Alif mah teu mawa harakat, teu mawa. Siga qola, qaf alif lam. Sok alif aya harokatan teu? Henteu. Qola jatahna qaf jeung lam hungkul. Berarti alif mah teu make baris. Ieu mah insan lempeng pake i. Lain alif teh naon? Gitu. Jangan pakai haz ya, awas ya. Hamzah haz. Yang kedua nun, yang ketiga sin, yang keempat alif, baru alif. Yang kelima nun deui, kan gitu. Dalam kitab Nazom Maksud Yaqulu itu ada tambahan huruf, asal 3, KBG 3 sulasi mujarad. Masih ingat? Ma huwa sulasi mujarad? Iya ya, otakna ya usian polok teh. Tenang, Pak Haji Ujang mah udah di luar kepala dia mau. 3. Apa yang 3 itu? Nggak salah, bukan nama. Yang tambahan itu huruf pertama dengan terakhir, nggak segitu bukannya. Lengitkeun hamzah, lengitkeun nun, awal jeung akhir ta tambahana. Yang tersisa hanya nun, sin, jawab atuh alif. Nun, sin, alif. Kan insan, i-nya piceun, nunna leungitkeun tungtungna. Ya tinggal nun, sin, alif. Ya benar. Sedangkan alif itu dalam kitab Kailani munqalabatan an wawin aw yain, sok gaganti tina waw atawa iya. Jadi gaganti atau badal dari waw atau iya. Contohna qala, alif teu. Qala ada alifnya? Ada. Itu bisa aslina bisa waw atau iya. Dari mana ketahuan waw atau iya? Tina fi'il mudhari tasrifan istilahi qala. Nah itu berarti asalnya alif apa? Waw, katingalina dina syahadahna qala yaqulu qaw. Nah itu sesudah qaf itu waw. Oh Haji Ujang pinter. Oh hari Minggu, tanggal 1 geus gajian berarti itu. Jadi kaulan, ya itu kaulan. Jadi asalnya alif adalah waw, ya al alifu itu munqalabah, gaganti an wawin aw yain, bisa tina huruf waw atau bisa huruf ya. Tuma ningalina tasrif we kana fi'il mudhari jeung masdarna qala yaqulu qaulan. Geus teh aya wawan. Alif teh nya leungit dina aya fi'il madina hungkul, fi'il mudhari dengan masdarna alifan. Aun waw sudahna qala yaqulu qaulan. Oke. Qala yaqulu qaulan. Pertanyaan kedua. Qoma yaqumu, jawab Pak. Qoma yaqumu qauman. Nah ini nih tarik salah deh. Qoma yaqumu kiaman, kan qiyamul lail makanya qaumul lail. Tah kapancing nu pertama tah qoma yaqumu qauman, qala yaqulu qaulan, tong disaruakeun. Tuh jadi bodoh deh ini. Kalau qala yaqulu betul qaulan, kalau qoma yaqumu kiaman kan gitu, berdiri.
Kalau kauman ya kaum manusia. Tadi dia salah orang teka pancingnya ke orangnya. Kan ada qiyamul lail, bukan kaumul lail, berdiri qoma yakumu qiyam. Jangan kauman tong kapancing kono kola. Kola yakul bener kaulan. Kalau qoma yakumu qiyam. Nah, cek aing ge eta cenah. Saya mah baik sangka aja sama jamaah. Tahu sebenarnya kan susah diungkapkan dengan kata-kata itu. Bodoh teh gitu. Masih ingatnya nya, ingat Bareto di mana saya gitunya, ada Bareto gitu. Tah ini juga sama, nun sin alif. Alif teh gak ganti boh waw atau iya. Jadi nun sin alif asalna nasia gitu. Nasia yansa nisyatan. Jadi asalnya ya eta teh alif teh. Naon nasia teh? Poho. Ya kan nisyan. Wa ma ansanihu ila syaiton. Tidaklah yang melupakan saat itu adalah Nabi Musa adalah setan. Tidaklah yang melupakan beliau adalah setan. Saat beliau disuruh oleh Allah berguru kepada Nabi Khidir, caranya kau jalan pesisir pantai laut itu, bawa ember isinya air dan ada ikannya. Saat ikan itu jatuh, di situ kau diam, di situ adalah Nabi Khidir akan datang. Ama santrinya mau ember yang lauk percayaan. Di mana ikan itu keluar dari embernya, disitulah Nabi Khidir menunggu. Ngan kitu poho ningali keindahan ombak lautan, iya lauk geus murag terus wae kitu tah. Jadi dihilapkeun wa ma ansanihu ila syaiton gitu. Begitu ada agak jauh laukna ka mana? Muter deui balik deui mundur. Oh, ketinggalan urusan baru ketemu. Disitulah baru bertemu dengan Nabi Khidir dalam Al-Kahfi, bagaimana beliau mencari ilmu kepada Nabi Khidir alaihi salam. Wa ma ansanihu ila syaiton. Ya. Jadi nasya yansa. Pada hakikatnya insan tadi nasya nun sin alif atau iya. Pada hakikatnya disebut manusia insan nasya itu adalah lupa. Maknanya lupa itu. Jadi nasya ini milik kata-kata lupa. Karena manusia itu ada sifat lupanya, maka kalimat nasya ini digiring dan diperuntukkan buat makhluk yang namanya manusia, gitu maksudnya. Tapi ingat, hakikatnya bukan insan, manusia bukan, tapi lebih kepada lupa. Karena manusia ini kodratnya suka poho, maka sesuai kalimat iya dibakukeun ke urang. Jadi we insan teh manu padahal mah lupa. Nah, paham? Nuhun atuh. Ya, jero itu. Wa ma ansan ini kosok poho orang mah, ya. Suka lupa, maka disebut insan itu adalah pelupa. Al insan mahlul khoto wan nisyan. Nah itu, karena manusia memang wataknya poho, maka kalimat nasya ini geus lah kadiekeunna ke jelema da sok poho. Tuh, itu manusia. Yang kedua, manusia itu anam. Maka Nabi disebut khairul anam. Berapa hurufnya anam? 4. A, alif, hamzah, nun, alif, mim. Anam, hamzah, nun, alif, mim. Anam. Betul? 4. Pasti kudu tilu ieu mah. Leungitkeun we hiji. Huruf awal we leungitkeun geus pokona beres gitunya. Tinggal naon? Nun, alif, mim. Tasrif. Nama yanumu. Tadi nah, iya ini pondong gitu. Nauman Pak Haji, betul kan ada la takhuduhu sinatu wala naum. Apa naum? Nah,
Padahal kata-kata anam ini naum asalna teh artina teh hees gitu tah. Sok nunutan. Ku sebab manusia sok kitu karakterna, maka kalimat ieu teh geus ke saeta we pakena kitu eta teh. Maka anam itu bukan manusia asalna teh. Lebih kepada perbuatan sok nunutan, ngantukan bahasana teh. Ngaji nunutan untung ibu-ibu mah katutupan ku hordeng. Padahal mah peureum eta teh. Aman ya urang. Tuh nya. Protes. Biasa we atuh candaan bubur mah itu. Bubur posyandu. Gitu. Jadi makanya kata-kata ini digiring jadi bakulah buat manusia. Anam teh manusia kene. Padahal mah anam itu maknanya apa? Tidur, nunutan, leuleus, ta eta teh sifat ngancik dina jelema. Geus lah kajelemakeun we kitu tah. Maka disebut manusia teh anam. Terus yang ketiga makna manusia itu basyar gitu. Basyar teh gembira artinya bukan manusia sebenarnya. Seperti inna arsalnaka bil haqqi basyiron, basyinro. Apa basyiron? Gembira, memberikan kabar gembira Nabi dengan surga. Naziron, membawa peringatan akan neraka. Basyar itu basyinro. Nah basyar teh gembira. Maka nahabat iya dipakai buat makna ke manusia, padahal maknanya gembira, bunga gitu tah. Makanya manusia itu wajib bunga hatena temenang sedih gitu tah. Jadi wajib kita itu menggembirakan manusia, jangan menyakiti, nggak boleh. Sebab kodratnya manusia itu digembirakan, ya, jangan disakiti. Ibu suka digembirakan oleh suami, Bu? Suka. Kalau ulang tahun pernikahan suka dikasih 10 gram. Nah, dibungakeun atuh ku salaki. Gitu. Lamun teu ngabungakeun mah ganti. Ganti kalakuana gitu. Itu manusia. Makanya balik lagi ke awal, yuk kita hadirkan Allah dalam segala keadaan kita. Di situ ngerasa diaping ya, dibimbing, dijejehkeun ku Allah. Lihat Rasulullah kumaha gitu kan. Teu sagawaya bertindak, berucap dan melakukan apapun juga alim we kumaha Allah yang dibimbing, hadirkan Allah. Lagi nimbang ya, nimbang timbangan, hadirkan Allah, pasti adil timbanganna. Gitu kan. Ketika ngajabat, hadirkan Allah, tanda tanganna bener, lain ke korupsi kan gitu. Ketika hakim atau jaksa memutuskan, hadirkan Allah biar adil, kan begitu, betul tak? Itu ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Al-Maidah 8. Kan kalau Allah kalau diarkan Allah kan enak itu kan. Salah ya salah, bener ya bener, putuskan. Itu namanya apa? Jujur. Kenapa? Allah dihadirkan. Lamun ku nafsu Allah teu dipake, nya kumaha mayar we. Ada kedekatan, salah teu diproses. Ya enggak ada kedekatan, musuhna proses we sampai ke akar-akar kan gitu. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu, yang beriman bertakwa kepada Allah. Gimana? Kunu qawwamina lillah. Jadilah kalian penegak ya, penegak hukum Allah ya, dan menjadi saksi yang benar. Garis bawahi, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu, ketidaksukaanmu kepada segolongan orang menyebabkan engkau tidak berlaku adil. Kusebab ieu lain golonganna salah, wah habis-habisan dibabat di akar-akarna. Kusebab anu salahna golonganna dilaporkeun teu diproses, tatu menang kitu.
wala yajrimannakum syana'anu qaumin, janganlah ketidaksukaanmu, janganlah satu kebencianmu pada segolongan kaum membuat kamu tidak berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Gitu. Jadi mau yang salah itu orang yang dekat atau yang nggak kenal ya saruakeun we. Pan ayeuna mah henteu. Ieu golonganna salah dilaporkeun, engke we simpen di kolong meja. Anu ieu mah salah da lawana gitu kan. Wah, langsung we diproses cepat itu. Ya, karak nyalonkeun dipanggil ku KPK. Nganti bareto atuh. Bener tuh. Aya apa ini, ada apa? Kalau golongannya salah cenderung diantepkeun. Tak iya. Ya, seorang pejabat, seorang yang penegak hukum tidak menghadirkan Allah dalam segala keputusan, sehingga tebang pilih. You know tebang pilih? Mana tukang nebang? Mana sih? Saya teh merusak hutan. Menuar wae. Gitu. Seperti itu Pak, makanya enak gitu. Kalau minum hadirkan Allah kan enak. Begitu bangun tidur, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Imah hudang sare sugana aya we peuting asup naon amit aing mah tong seuri dengekeun bener. Sok coba setiap langkah, ucap, tindak, perbuatan Allah teh dibawa-bawa lah ngeunah atuh. Asa diaping ku Allah, asa ngeunah sok. Semuanya aja dah. Ya, dibimbing ku Gusti ketika ya kita melihat ada wanita cantik di depan kita. Tuh. Dibimbing ku Allah. Astagfirullah. Gitu kan. Kalau Allah dihadirkan pasti godol basor kieu. Ketika Allah nggak dihadirkan, hadirkan Allah dalam segala kegiatan, segala tindakan, perbuatan. Ngeunah pokoknya sok coba. Dahar Allah bawa gitu kan. Semuanya enak. Dibawa nikmat pokoknya beda. Ya. Tapi kadang manusia tadi sok poho edan eling teh ya lep-lepan teh otakna edan eling teh ya. Tapi Allah kan ngasih jawaban sok nggak apa-apa tuh. Wallazina iza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum, nya lamun mah migawe hiji kejelekan ya, kezaliman, menzalim diri sendiri ya, kumaha zakarullah, buru-buru tuh entong diantepkeun jauh teuing gitu tah, buru-buru tarik diri ke Allah deui gitu, zakarullah, buru-buru ambil kendali lagi yang dikendalikan, ke jauh buru-buru balik lagi kan gitu. Kembali kepada Allah. Ketika kita bersalah, bahasa polisi kan penjahat, bener tuh, bener. Ketika kita bersalah dalam bahasa kepolisian adalah penjahat. Ketika maksiat, kesalahan disebut pajir teh, pendosa, kan gitu. Ketika kita berbuat salah, maka label kita adalah penjahat. Entong kabur teuing jauh ti polisi gitu teh, buru-buru serahkeun diri biar aman gitu. Artinya mulai salah teh tong jauh teuing ka Allah teh kabur, sehingga penjahat nyieun salah kabur we teh kabur-kaburan, geus buru serah diri kepada Allah, balik deui supaya urusan teh rumit teuing kan gitu. Tah manusia disebut penjahat, lamun nyieun salah disebut penjahat. Cek urang, cek bahasa Quran manaon maksiat, jelema pajir, fasik, munafik, eta kan penjahat bahasana gitu. Leres teu? Nah tong lila teuing, buru-buru zakarullah. Ketika sholat Allahu Akbar, inget toko, inget pagawean, entong dianterkeun, buru-buru balikeun deui pikiranna kana sok. Ya. Cek saha tah pelatihan sholat, siapa teh? Sungkar-sungkar itu di TV One, di mana? Di Metro TV 2 ada pelatihan sholat kan. Orang tuh nggak bisa apa full dari takbir sampai salam full ingat Allah, pasti aya pohona. Nah ketika hilap pikiran kemana, buru-buru tarik lagi ke sholat, jangan diantepkeun gitu tah, jangan diantepkeun ulin we deuk assalamualaikum masih kena ulin gak itu saya tahu pikiran teh, maka buru-buru tarik, dah kita nggak bisa.
nggak bisa mengendalikan. Tapi ketika keluar buru zakarullah, terus kumaha minta hampura tuh fastaghfaru lizunub gitu. Kita penjahat balik deui ke polisi, hampura orang gitu kan ya, agak lebih ringan daripada kaburan jauh teuing malaikat dirgeus balik ka Allah. Fastaghfiru dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tah siga kitu urang. Jadi poin kahiji kitu. Jadi hadirkan Allah dalam segala keadaan kita. Insyaallah pasti ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana upaya kita agar kita merasa dibimbing ku Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah, riwayat Imam Abu Dawud, dikatakan ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ila man yukhalilu. Seseorang itu tergantung pergaulan temannya, kebiasaan temannya itu. Maka falyanzur, maka perhatikan, falyanzur ahadukum may yukhalilu. Perhatikan diri kita, diri masing-masing, dengan siapa kita dekat dengan bergaul itu. Artinya apa? Kalau kita merasa ingin dibimbing oleh Allah, upaya kita harusnya dekat dengan yang bagus-bagus, berupaya untuk yang bagus-bagus, temannya bagus, pergaulannya bagus, lingkungannya bagus, karakternya bagus. Nah, upaya itu yang nanti Allah akan membimbing kita. Jadi ada upaya kita dulu, ujuk-ujuk Allah ngebimbing kita. Maka Allah juga melihat sejauh mana upaya kalian. Apa? Oh bener ya, pakaiannya bagus, lingkungannya cakep, kan gitu, komunitasnya juga cakep, bikin grup juga hebat. Ini mah bikin grup JAG, Jablay Anti Galau, kumaha gitu teh, nyin grup gitu, kumaha ya teh, ya nu alus-alus atau grup teh, ini kan kelihatan nih ya gitu, kelihatan di situ akan terlihat karakter orang itu, kan bisa kebaca gitu, bisa kebaca ya. Makanya diem di mana, hinggap di mana itu pengaruh. Oh iya nih, kan ada upaya ingin dibimbing ku Allah, ya upayakan kumaha, nganclok di mana, cicing di mana, siga lebah kan. Walaupun hinggap di bunga yang berbeda, tapi kan bunga kabeh, saripati bunga, walaupun bunganya ribuan jumlahnya, tapi bunga apa ya? Begitu yang di serapnya saripati bunga sekali berbeda-beda, tapi lihat hasilnya apa? Sama, madu. Kan gitu, hinggap di mana, cicing di mana. Nanti Allah bimbing. Oh, ada upaya kita, ikhtiar kita. Yang dibimbing ku kami nya sok, kumaha upaya kita? Ya udah siga lebah we. Walaupun tempatnya berbeda tapi saripati bunga semua. Cicing silaturahmi di majelis, di masjid, tempat-tempat yang bagus-bagus, kan beda tempat tapi cakep semua dalam pandangan agama. Nanti beda keluarnya, madu, ucapannya madu, penglihatannya nanti madu, yang didengerin madu. Jadi we nggak madu saya teh. Gitu. Nih yang dibimbing ku Allah nya ari pakaian bulucun, ari pergaulan teu ecreg. Nah kumaha ieu teh? Teu ujuk-ujuk gitu kan begitu. Nah seperti itu, dekat dengan siapa, kenal dengan siapa, ngariung jeung saha, kumpul jeung saha, bakal katingali. Geus siga lebah we diajar urang mah. Yang penting mah tempat ieu datang rahmat, tempat itu datang kebaikan. Nanti karena kita hinggap di tempat-tempat yang baik, ngomong jadi baik. Ngelihat juga yang bagus-bagus. Kenapa? Lah kumaha dasar awalna atuh, kan begitu. Maka ketika itu diupayakan, insya Allah gitu kan, insya Allah. Maka bahasa Nabi mah cuman sederhana, alaikum bimujalasatis solihin. Pek atuh gaul teh jangan lu bener kan gitu bahasana kan itu. Singkat segitu, ijaz ya kan. Singkat.
qalilul makna qalilul lafzi kasirul makna, ijaz itu. Jadi sedikit kalimat tapi maknanya luas. Maka Quran juga disebut ijaz. Apa ijaz? Qalilul lafzi kasirul makna. Kalimatnya dikit tapi maknanya luas. Segitu doang. Alaikum bimujalasatis salihin. Cing atuh diuk teh kumpul jeung bener kan sakitu. Jabarkeun ke urang. Ternyata benar, hinggap di mana walaupun beda bunga tapi anger satu kaluarna madu eta teh kitu. Yang ketiga, bagaimana upaya kita agar Allah membimbing kita, yaitu berusahalah untuk merawat hati kita jangan kotor. Merawat bukan berarti mutlak bersih total, logika maut moal pasti aya kotorna, atina kebul lab kotor bersihkan, ya kan gitu, seperti itu. Jadi pandai merawat gitu. Ketika kita pandai merawat, kita punya hati, di situ ada bimbingan Allah. Tapi kalau ada kayak setan makan aba wastakbaro, ada hasadan min indi anfusihim, ada kebencian, bagaimana Allah akan memberikan bimbingan? Dia sendiri sengaja tidak merawat dia punya hati. Makanya ada bahasa Quran kan apa? Wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah. Ada penutup, ada tameng. Bagaimana ku Allah akan dibenarkan setan yang tameng sorangan? Atau wa qalu qulubuna gulf dalam Al-Baqarah 88. Hati kami sudah tertutup. Dalam Fussilat 5 dijelaskan apa? Wa qalu qulubuna fi akinnatin. Hati kami sudah tertutup, udah nggak bisa, terhijab gitu. Itu kan penutup. Al-Baqarah 8, Al-Baqarah 7 ya. Yang kedua 88, yang ketiga Fussilat ayat 5. Itu bahasa sama, gisyawah, gulfun dengan akinah sama-sama penutup hijab tameng. Yang geus we ku Allah kumaha khatamallahu ala qulubihim, geus we ditutup, geus dabonganah yang nutup sorangan kan gitu. Makanya kalau kita berusaha merawat hati dengan baik, insya Allah berarti kita sedang membuka peluang agar Allah masuk membimbing setiap langkah kita. Artinya kumaha tong sarwana hirup mah batur amak urang entong tong sarwana. Lamun orang tersarwana berarti orang mau beda kelas gitu tah. Bener teh? Beda kelas atuh. Sok Rasulullah sarwana teh. Henteu, sebab apa? Ingin punya kelas yang berbeda. Gitu. Kalau ingin punya kelas ya harus beda. Ya. Beda sok Rasulullah kumaha. Kan dirawat hatena itu teh. Dirawat, enggak mau ada kebencian. Ya ketika Abu Lahab anak masuk Islam keheul kitu ka anakna henteu da bapana sih teu ceureuh urang mah kan sakopet daunkeun bener masalah jeung bapana anakna dibawa ku urang bener teu tah teu meunang kitu teh ongkoh masalah jeung indung bapana tapi anakna dibawa-bawa bener teu begitu teu meunang da Abu Lahab mah kitu kalakuanna anakna kita masuk Islam dirangkul we sanaos teu ceureuh bapana teh. Nah saat itu Rasulullah nggak berani baca Al-Quran surat baca tabat yada abil habi watab da aya anak itu kayak anakna tewani maca deui da anakna masuk Islam. Semenjak masuk Islam anaknya Abu Lahab, Rasulullah nggak berani baca surat Al-Lahab da aya anak itu tukang bisa kumahaeun hatena bapak aing jeung gitu tuh gitu dijaga hati dirawat. Amun abi maca kieu kumahanya perasaan anakna kan teu ngeunah teu dibaca ku nabi lain naon ieu na dijaga dirawat salatna bener alus tapi kasinggung kumaha teu ka masjid deui bener teu lu gara-gara kitu teu ka bagian berkat geus yo kama qala agim jagalah istri salah jagalah hati kan gitu dijaga di manage gitu kan dirawat hati teh mah ketika pandai merawat kotor lap kebul dibersihan tah nu kitu kincong mun kaca mah jadi katingali bade pambeunteut teh katingali lamun pinuh kuremek kitu teu katingali wajah sorangan oge nya bener teu maka Allah ge moal ningali lamun hambana pinuh ku kotor hatena ieu
mir'ah, cermin ieu teh. Bagaimana Allah akan melihat rahmat dengan hati manusia dan rumek hatena, maka bersihan. Insya sakit welah tilunya selapar. Mudah-mudahan aya manfaatna buat kita semua, dan semoga kita selalu dibimbing ku Allah Subhanahu wa taala, dan upayakan 3 usaha kita agar Allah membimbing kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.